Salam berjumpa lagi kawan-kawan pengangguran dimanapun Anda berada. Pagi ini acaranya kita update varian kemarin nonem yang kita pruning dan ternyata jong teman-teman, tidak bawa bunga. Ini cuma bawa ini sulur aja, jadi nggak bawa bunga. Jadi varian ini kemudian varian yang sulit berbuah ya. Ini coba dilihat untuk batnya yang pecah, bagus sekali, vigor, tapi tidak bawa apa-apa. Itu rencana mau saya pruning total teman-teman, dan akan saya lakukan pembentukan tajuk tersier ya, karena kemarin tersiernya acak-acakan karena tidak saya rawat, saya biarkan saja. Dan sebesar ini entersnya, ini besar, ini seperutnya, ini bagus ya teman-teman, tapi nggak ada bunganya, ini nggak bawa bunga. Ini untuk daunnya, mungkin ada yang tahu. Nah, ini mau saya bentuk dulu tersiernya dengan menggunakan bat. Ini sudah kita acak-acak, ini kita pruning. Ini yang belum kita pruning. Ini seperutnya seperti ini, bagus seperutnya teman-teman. Seperutnya seperti ini, tapi ini mungkin varian yang sulit berbuah ya, jadi harus ekstra sabar. Sambil menunggu kita bentuk dulu, nanti kita tumbuhkan tersier dari tunas bat ya, ini biar serempak, rata, dan besar batnya. Ini sisa pelurnya segini daunnya besar-besar, sudah kita potong ini menggunakan double cordon, kanan 1 meter, kiri 1 meter. Nanti kita tumbuhkan batnya teman-teman, jadi biar jos ya. Betul, kalau tunas dari bat itu biasanya lebih besar, tapi juga beresiko teman-teman. Jadi untuk menumbuhkan tunas tersier dari bat itu agak beresiko, perlu kehati-hatian dan perhitungan yang matang. Karena apa teman-teman, jika kondisi pohon kita itu kurang sehat atau kurang subur lah, itu kita lakukan pembentukan tersier dari bat ini, maka tidak akan rata dan bisa juga berakibat untuk kematian untuk pohonnya. Dan karena ini variannya sangat vigor, saya akan coba menumbuhkan batnya ini, tapi pakai pendek saja, jangan terlalu panjang, karena nanti kalau semakin panjang sekunder, maka akan semakin banyak nutrisi yang dibutuhkan untuk melakukan pertumbuhan batnya itu. Oke, ini batang bawahnya, ini on root ya, on root, ada saya video. Ini primernya, kemudian bengkok jadi sekunder. Ini kita nanti tumbuhkan bat yang ini ya, yang ini, kemudian yang ini kita buang, ini kita buang seperti ini. Nah, biar rapi, kita cari bat-bat yang besar-besar saja. Untuk pertumbuhannya kayak anggur di luar negeri ya, besar. Ini kita buat segini nanti ya, 1 meter. Dan yang ini kita pilih satu aja, ini kita buang. Yang mau interest komen, tak kirim besar ini. Mau coba, monggo saya kirim kontak WA saya ya, nanti kalau mau interestnya ini gratis. Siapa cepat dia dapat. Ini ada berapa interestnya ini? 1, 2, 3, 4. Dan lumayan lah. Nanti dibagi-bagi ya. Siapa yang mau nanti. Ini untuk interestnya segini. Nah, jadi begini. 1 meter. Ini kita potong dari sini aja nih, biar tidak terlalu panjang. Dari sini ini kita potong lagi. 1, 2, 3 jengkal. 1, 2, 3 pas. Nah, jadi seperti inilah apa itu mode double cordon. Nah, ini kanan 1, kiri 1. Bibitnya sudah besar-besar nih ya. Nanti akan saya update lagi perkembangannya.
bagaimana hasilnya untuk pembentukan bat ini dari pembentukan tersier dari mata bat, karena saya penasaran dengan varian ini buahnya seperti apa, jadi saya paksa untuk berbuah. Hasilnya tidak mau berbuah juga. Ini nanti kita akan bentuk cabangnya menggunakan bat ini supaya bisa merata nutrisinya dan bisa cepat berbuah nantinya ya. Karena kesalahannya kemarin saya biarkan, tidak saya rawat, cabangnya berantakan. Nah saat ini akan saya rawat lagi ini. Semoga hasilnya nanti akan lebih baik teman-teman. Oke, saya tunjukkan varian teman-teman. Akademik, buahnya jus, buahnya teman-teman. Ini teman-teman, akademik, dompolannya mantep teman-teman. Ini tanpa GA3 padahal ini. Ini belum saya kasih GA3 karena lupa kemarin. Tahu-tahu sudah besar buahnya, akhirnya ngeruntal seperti ini. Akhirnya seperti ini. Dan lumayan akademik tuh lumayan kuat ya. Digempur hujan pun aman. Varian list lah yang layak untuk dimiliki. Dan rasanya juga mantap. Ini akademik. Oh putus. Tidak dilakukan penjarangan sama sekali. Tandanya segini, ini nanti bisa 2 kali lipatnya teman-teman kalau sudah matang, karena ini masih kecil ya. Wow, tersiernya mantap kan, akademik. Cuma 1 buahnya, 2 ding, yang 1 masih kecil karena nggak bareng potes pucuk. Coba pembuahan ini yang buah yang sampingnya masih kecil. Nah, dilakukan penjarangan nanti seperti ini penjarangannya. Penjarangan alami. Dan untuk yang masih kecil ini ada juga akademik. Kita membuat panjang tersiernya supaya buahnya nanti tak lebat seperti ini. Ini dari sini kita bengkokkan 1 meter saja ya, kemudian ke atas. Nah ini segini. Ini keluar buah juga teman-teman, keluar bunga ini. Oh enggak, yang sampingnya ini keluar bunga ini. Ini kan excel break kemarin, saya excel break keluar bunga PHP kecil. Ini indikasi, oh ini besar bunganya nih. Indikasi bahwa pohon ini siap berbuah teman-teman. Nanti kita akan pruning ya. Ini cuma pakai berapa tersier ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tersier. Yang kedua kecil 8, tapi yang kedua kecil-kecil ini. Nanti kita akan pruning ya. Kita akan update pruningnya nanti bagaimana pembuahannya. Untuk pruningnya ini pertama udah putus pucuk dulu ya teman-teman, sambil membesarkan batang sebenarnya. Nanti setelah pembuahan kedua baru kita akan melakukan pruning total. Jadi saya seperti itu kalau pruning. Pertama untuk pohon anggur yang baru tanam, kemudian sudah selesai pembentukan cabang, siap berbuah, kita putus pucuk dulu teman-teman. Jangan langsung pruning total, biasanya itu akan gagal kalau pohonnya kurang memenuhi syarat. Sebaiknya kita melakukan potes pucuk dulu untuk mengetes apakah pohon itu siap berbuah atau tidak. Nah setelah potes pucuk berhasil, kan keluar bunga, nanti bunganya akan lebih besar teman-teman, akan lebih besar dan tandanya pun juga akan besar kalau kita potes pucuk di atas. Karena pohon sudah banyak daunnya, jadi nutrisinya itu banyak. Kecuali kalau ini sebenarnya sudah besar, kita pruning shot itu gak masalah. Tapi kalau masih kecil nih jangan, karena nutrisi tidak akan cukup untuk memenuhi pertumbuhannya. Jadi tujuannya dibikin potes pucuk itu adalah supaya nutrisi itu cukup untuk menyuplai buah.
jangan punya saya kan besar-besar tandanya kan, karena apa? Karena saya potes pucuk dulu. Nanti kalau sudah pohonnya agak besar, agak tua, sudah setahun lebih, baru kita melakukan pruning total. Seperti ini contohnya ya teman-teman. Ini Harold, ini potes pucuk, bunganya ini mulai besar-besar. Ini ada dua, satu tersier keluar dua dompol. Nih Harold, dua dompol besar ini buahnya sini. Ini semua buah bunga. Saya pakai pendek teman-teman, karena apa? Karena untuk mempercepat proses pembuahan. Jadi kebanyakan kebun di saya itu tersiernya 1 meteran lah kebanyakan. Apa tuh? Sorry, cabang sekundernya 1 meter, dan biasanya menggunakan 10 tersier. Ini nanti buahnya akan maksimal teman-teman. Kalau model terlalu super parah-parah bisa maksimal dan cepat berbuahnya. Ini bisa dilihat bunganya ya. Bunganya seperti ini keluar dua, ini bunga besar. Beda dengan yang banyak tersiernya, biasanya dompolannya bener, dompolannya itu banyak dompolannya, tapi kecil-kecil. Beda kalau kita membuat pendek dan memanjangkan tersiernya. Ini bunganya itu mantap, bunganya tuh lihat. Ini besar sekali tandanya nanti ini Harold nih. Nah, keluar 2 sampai 3 per tersier, semua keluar bunga. Ini 2, ini malah bercabang-cabang kayak brokoli ini bunganya. Terus ini yang sudah berbuah teman-teman, ini kurang perawatan. Ini ada 2 yang keluar, dan ini kita potes pucuk lagi. Jadi di sini buah, ujungnya kita potes pucuk lagi, nanti ini bawa bunga juga. Contohnya seperti ini. Nah ini dimakan burung kutilang ini. Nanti kita bungkus. Ini sudah keluar bunga ya, buah, kemudian ujungnya kita potes, dan akhirnya keluar bunga lagi 2, bunga besar 2. Jadi begitu keunggulannya potes pucuk itu seperti itu. Nutrisinya tetap terjaga. Karena apa? Karena daunnya ada daunnya. Gitu. Ini kan teori saya, kan teori long, super long spur kebanyakan. Hasilnya pun juga tidak mengecewakan teman-teman. Hasilnya itu lihat bunganya, semua bawa bunga. Ini besar pula bunganya, seperti ini Harold dompolannya. Ini membuka sulit ya, bisa seperti ini. Harold itu anggunnya agak kecil tapi lebih besar dari Jupiter, dan rasanya itu manis. Tuh lihat terannya itu, teran pakai long. Ntar lagi pembuahan ada 10 pohon, nanti kita update. Itu pasti proses vegetatif, tapi sudah ada tanda-tandanya teman-teman, sudah ada tanda-tandanya. Ini sudah keluar buah sendiri tanpa pruning. Ditunas airnya tersier keluar bunga. Itu tanda-tanda kalau pohon sudah mau berbuah. Nanti akan kita buatkan videonya lagi ya, ciri-ciri pohon yang siap berbuah. Nah seperti ini padahal ditunas airnya tersier. Nih, tunas air tersier keluar bunga. Jadi pohon ini sudah siap melakukan pembuahan. Oke, cukup sekian dulu video dari saya. Nanti akan saya update lagi bagaimana ciri-ciri pohon yang siap berbuah. Oke, terima kasih. Selamat pagi.